Kamu merasakan sesuatu untuk seseorang, dan itu bukan hanya sekedar ketertarikan kecil. Perasaan itu bertahan, terus muncul dalam pikiranmu. Kadang lewat mimpi, kadang juga lewat doa-doamu. Dan kamu mulai bertanya-tanya, apakah ini dari Allah? Atau ini hanya aku yang sedang terjebak dalam emosi? Karena ketika hatimu menginginkan seseorang, tidak selalu mudah mengetahui dari mana perasaan itu berasal. Apakah ini cinta atau ujian? Apakah ini pertanda atau hanya tipuan nafsu yang mendandani daya tarik sebagai takdir? Mari kita bersikap nyata. Di dunia saat ini, cinta halal sering diromantisir. Ajakan, ikuti kata hatimu ada di mana-mana. Dan banyak orang terjerumus dalam hal-hal haram tanpa menyadarinya, menganggapnya sebagai tanda dari Allah. Tapi kenyataannya, tidak semua perasaan berasal dari Allah. Tidak semua keinginan itu murni. Tapi terkadang, iya, Allah memang menaruh cinta di hatimu sebagai bagian dari rencananya. Jadi, bagaimana mengetahui perbedaannya? Itulah yang akan kita bahas dalam video ini. 4 tanda jelas bahwa perasaanmu terhadap seseorang mungkin sebenarnya merupakan rahmat dari Allah, bukan sekadar keinginan sesaat. Tonton sampai akhir, karena banyak orang membuat kesalahan besar ketika mengejar cinta secara membabi buta. Namun jika kamu mengenali salah satu dari tanda ini, mungkin itu berarti hatimu sedang dibimbing bukan hanya digoda. Tanda 1. Perasaan itu membuatmu semakin terhubung dengan Allah. Tidak jauh dari sana, kamu memikirkan seseorang ini. Tapi anehnya, setiap kali mereka muncul di pikiranmu, salatmu ikut membaik. Doamu lebih khusyuk, rasa takutmu kepada Allah meningkat. Kamu tidak merasa gegabah atau dibutakan. Kamu merasa berhati-hati. Kamu ingin melindungi perasaan ini, bukan mengejarnya secara sembrono. Karena ketika perasaan berasal dari nafsu, itu biasanya menjauhkanmu dari Allah. Kamu mulai membenarkan dosa kecil, menunda salat demi membalas pesan mereka. Kehilangan tidur bukan untuk berdoa, tapi untuk ngobrol. Namun ketika perasaan itu dari Allah, Ia justru membawamu lebih dekat kepadanya. Kamu lebih cermat menjaga akhlak, lebih menundukkan pandangan, bukan karena malu, tapi karena hormat. Kamu mulai berpikir tentang nikah, bukan menggoda. Kamu lebih peduli menjadi versi terbaik dirimu, bukan sekadar membuat mereka terkesan. Dan hatimu berbisik, ya Allah, jika orang ini baik untukku, jadikan aku cukup baik untuk pantas mendapatkannya. Itu bukan nafsu. Itu keinginan yang disucikan oleh zikir. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada hati yang menemukan kedamaian kecuali dengan mengingat Allah. Jika perasaanmu membawamu pada lebih banyak zikir, lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak kehati-hatian, itu bukan sekadar cinta. Itu pengingat bahwa Allah masih menjadi pusat hatimu, bahkan ketika ada seseorang yang mengetuk. Tanda 2. Allah mulai mengubah waktunya untuk melindungimu. Kamu pernah merasakannya, bukan? Semuanya berjalan baik-baik saja. Lalu, tiba-tiba tidak. Percakapan melambat, koneksi terasa jauh, atau semuanya hampir maju tiba-tiba berhenti. Kamu mulai berpikir, aku mengacaukannya, atau memang tidak ditakdirkan. Tapi bagaimana jika penundaan itu bukan penolakan? Bagaimana jika itu adalah perlindungan? Ketika sesuatu berasal dari Allah, jalannya seringkali lebih lambat, bukan lebih cepat. Karena Allah tidak sekadar memberimu apa yang kamu inginkan, Dia mempersiapkanmu untuk menerima dengan cara yang benar. Mungkin Dia melindungimu dari hubungan yang tergesa-gesa. Mungkin Dia memberimu waktu untuk membangun iman. Mungkin orang itu belum siap, dan jika dipaksakan, semuanya akan runtuh. Ketika perasaan hanya berasal dari nafsu, kamu terburu-buru, mengabaikan tanda bahaya, menyebut ketidaksabaran sebagai gairah. Tapi jika itu dari Allah, kamu merasakan ketenangan aneh di tengah penundaan. Hati kecilmu berbisik, jika ini ditulis untukku, tidak ada yang bisa menghalanginya. Jika tidak, mengejarnya pun tidak akan membuatnya jadi milikku. Nabi Muhammad SAW bersabda, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatimu. Jadi jika pintu tertutup perlahan tanpa drama atau patah hati, jangan langsung menyebutnya kerugian. Mungkin itu adalah jeda sakral. Karena apa yang ditulis untukmu selalu datang dengan kehormatan. Tanda 3. Perasaan itu membuatmu lebih menjaga batasan dan nilai. Sebelum orang ini muncul, kamu selalu berhati-hati. Tapi kemudian mereka datang, dan kamu justru semakin memperketat batasanmu. Kamu memohon kepada Allah agar melindungimu dari dirimu sendiri. Tidak karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar, hatimu rapuh. Perasaan dari nafsu membuatmu gegabah. Perasaan dari Allah membuatmu rendah hati. Kamu mulai berdoa, ya Allah,
Jangan biarkan perasaan ini merusak akhiratku. Itu bukan rasa takut manusia menilai, tapi takut Allah tidak ridho. Itu tanda takwa, tanda bahwa perasaan ini tidak hanya emosional, tapi juga spiritual. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik." Jika kamu menjaga batas, menahan diri, menjaga kehormatan, itu tanda bahwa perasaan ini memuliakanmu, bukan menjatuhkanmu. Tanda 4. Kamu sudah meminta Allah untuk menghilangkannya. Kamu telah berdoa berkali-kali, "Ya Allah, jika ini tidak baik untukku, hilangkan." Kamu mencoba memblokirnya, mengabaikannya, menguburnya, tapi perasaan itu tetap ada. Namun anehnya, kamu tidak semakin rusak, kamu justru semakin tumbuh. Kamu lebih banyak berdoa, lebih menjaga diri, lebih membersihkan hati, lebih mendekat kepada Allah. Mungkin perasaan itu tidak dimaksudkan untuk hilang, tetapi dimaksudkan untuk membentukmu. Terkadang apa yang kita anggap gangguan sebenarnya adalah alat Allah untuk menyelaraskan kita kembali. Jika perasaan ini membuatmu lebih taat, lebih sabar, lebih ikhlas, mungkin itu bukan sekadar cinta. Mungkin itu adalah proses pendidikan ruhani. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ingatlah Allah, niscaya Dia akan membimbing hatimu." Mungkin Allah belum menghilangkannya, karena Dia masih menggunakannya untuk membimbingmu. Menginginkan seseorang tidaklah haram, bertindak tanpa batas itulah yang haram. Ketertarikan adalah manusiawi, tapi yang membedakan seorang muslim adalah bagaimana ia menghadapi perasaan itu. Terkadang Allah menaruh cinta di hatimu sebagai ujian, terkadang sebagai berkah, dan seringkali sebagai cara untuk menarikmu kembali kepadanya. Tanyakan pada dirimu, apakah perasaan ini membuatku semakin mencintai Allah? Apakah itu membuatku menjaga kehormatan? Apakah itu membuatku takut berbuat dosa? Apakah itu membuatku berdoa, bukan mengejar? Jika ya, maka mungkin ini bukan sekadar keinginan. Ini mungkin adalah kendaraan transformasi dirimu. Dan meski kamu tidak pernah bersama orang itu, kamu tetap menang karena kamu kembali kepada Allah melalui perasaan tersebut. Jika hatimu masih bingung, bersujudlah dan katakan, "Ya Allah, jika orang ini ditulis untukku, mudahkan dengan cara yang halal dan penuh berkah. Jika tidak, hilangkan dari hatiku tanpa rasa sakit dan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik." Jika pesan ini menyentuh hatimu, tulislah di komentar, "Ya Allah, sucikan hatiku dan tuntunlah keinginanku." Semoga Allah membersihkan niatmu, melindungi emosimu, dan menuliskan untukmu cinta yang mendekatkanmu kepadanya. Amin.